warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Titi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Di masa pandemi COVID-19 ini, marilah kita menjaga kesehatan kita dengan cara selalu mengikuti anjuran pemerintah, mengikuti protokol kesehatan. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya kita akan murajaah surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ustazah mau bertanya, siapa yang tadi pagi sholat subuhnya berjamaah, Cung? Alhamdulillah, semoga yang melaksanakan sholat subuh berjamaah hari ini, Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Yang belum berjamaah, diusahakan berjamaah ya. Hari ini kita akan belajar dengan tema bulan Ramadan yang indah, dengan subtema memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, melalui pembelajaran jarak jauh ini siswa dapat mengidentifikasi amalan-amalan sunnah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Tujuan yang kedua adalah melalui pembelajaran jarak jauh ini siswa dapat menjelaskan amalan-amalan yang bermanfaat yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Minggu kemarin, Ustazah sudah menjelaskan tentang pengertian puasa, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, sunah-sunah puasa, serta hal-hal yang merusak puasa kita. Ustazah akan menyampaikan beberapa amalan yang bisa dilaksanakan di bulan Ramadan. Amalan yang pertama adalah sholat tarawih. Pada zaman Rasulullah SAW, sholat tarawih dikenal dengan Qiyamul Ramadan. Sholat tarawih merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadan yang dilaksanakan setelah sholat Isya sampai terbitnya fajar siti. Hukum dari sholat tarawih adalah sunnah muakkad. Berapa sih jumlah rakaat dalam sholat tarawih? Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah 8 rakaat ditambah 3 sholat witir. Pendapat yang kedua adalah 20 rakaat ditambah 3 sholat witir. Terus yang betul yang mana, Ustazah? Semuanya betul. Yang tidak betul adalah yang tidak melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih bisa dikerjakan secara sendiri atau munfarid.
atau juga bisa dikerjakan secara berjamaah. Tentunya lebih besar pahalanya jika kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Selanjutnya adalah niat sholat tarawih. Sholat tarawih seperti yang tadi Ustazah sampaikan bisa dilaksanakan secara berjamaah, juga bisa dilaksanakan secara sendiri atau munfarid. Niat sholat tarawih secara berjamaah adalah sebagai berikut. Usolli sunatan tarwihi rokngatain mustaqbilal kiblati ada ma'muma lillahi ta'ala. Sedangkan niat sholat tarawih secara sendiri adalah sebagai berikut. Usolli sunatan tarwihi rokngatain mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Selanjutnya contoh amalan ibadah lain yaitu adalah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran tidak hanya membaca saja, namun menghayati dan mempelajari kandungan surat yang kita baca. Tadarus Al-Quran bisa dilaksanakan di masjid atau mushola. Satu orang membaca, yang lain menyimak secara bergantian. Jika melakukan kesalahan, yang lain bisa membetulkannya. Anak-anak solih dan solehah, tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan itu sangat dianjurkan, bahkan dapat menyemarakan syiar Islam. Melakukan tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Berikut ini beberapa adab dalam membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Yang pertama, sebelum kita membaca Al-Quran, kita harus berwudu dahulu atau dalam keadaan suci. Yang kedua, kita harus menggunakan busana yang rapi dan menutup aurat. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita harus menghadap ke kiblat. Selanjutnya yang keempat, kita membaca Al-Quran harus di tempat yang suci atau bebas dari najis. Selanjutnya kita harus mengetahui arti dari bacaan yang kita baca. Yang terakhir kita membaca hamdalah setelah kita selesai membaca Al-Quran. Anak-anak solih dan solehah, banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dari tadarus Al-Quran. Di antaranya, satu, dapat memperberat timbangan amal kebaikan kita. Yang kedua, hati kita menjadi tenang. Yang ketiga, menambah ilmu bagi kita. Yang keempat, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan selanjutnya adalah sedekah. Sedekah dianjurkan pada bulan Ramadan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Afdolu sodakoti Ramadan." Sedekah yang paling utama adalah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Hukum sedekah adalah sunnah. Apabila kita mengerjakan sedekah, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan apabila kita tidak mengerjakan, maka kita tidak akan berdosa. Adapun tujuan dari sedekah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan sifat kikir dalam hati kita. Yang kedua, dapat membantu orang lain. Yang ketiga, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sedekah di bulan Ramadan, misalnya kita memberikan makanan untuk berbuka puasa kepada orang miskin atau orang yang kurang mampu. Amalan selanjutnya adalah iktikaf. Anak solih dan solihah, tahu nggak iktikaf itu apa? Ya, iktikaf adalah berdiam diri di masjid tanpa berhadas besar dengan tujuan untuk berzikir dan beribadah, misalnya sholat dan berdoa. Hukum dari iktikaf sama seperti sedekah, yaitu sunnah, baik dilaksanakan di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Iktikaf di bulan Ramadan lebih utama jika dilaksanakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rasulullah memperbanyak zikir dan berdoa ketika bulan Ramadan. Mengapa? Karena bulan Ramadan merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Beliau meningkatkan ibadahnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tujuannya untuk menyongsong datangnya Lailatul Qadar.
Bagi orang yang belum pernah melaksanakan iktikaf, rasanya memang sangat berat. Namun, jika kita memiliki niat yang kuat serta tekad yang kuat, maka Allah akan mempermudah segalanya. Ustazah sudah menyebutkan amalan-amalan sunnah yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Sekarang tugasnya kamu siapkan buku tulis PAI-nya, lalu tulis soal dari Ustazah. Tulis ya sekarang, nomor 1. Sebutkan amalan-amalan sunnah yang bisa dilaksanakan di bulan Ramadan. Nomor 2, apa manfaat dari tadarus Al-Quran? Yang ketiga, apa hukum melaksanakan iktikaf? Yang keempat, sebutkan tujuan sedekah. Yang kelima, kapan waktu pelaksanaan sholat tarawih? Baiklah, itu pertanyaan dari Ustazah. Silahkan kamu tulis jawabannya di buku PAI kamu, kemudian difoto, dikirimkan ke Ustazah jawabannya. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.